Dr. Rian telah berhasil dialihkan oleh Tante Ina dan Dinda. Miska sekarang menjadi lega dan bisa dengan percaya diri bertemu dengan Risa. "Mbak Risa, ini Miska. Beliau ini interior desain handal kami," ujar Pak Pandu mengenalkan Miska pada Risa secara langsung. "Halo Mbak Risa," sapa Miska sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, tetapi tidak mendapatkan sambutan dari Risa. "Hai." Risa meski menjawab sapaan Miska, tetapi enggan berjabat tangan dengan Miska. Hal itu dikarenakan sekarang ia sedang dalam keadaan bad mood, juga kesal setengah mati sejak Dr. Rian buru-buru pergi, meninggalkan dirinya setelah mendapatkan telepon dari tetangga rumah. "Kalau begitu silahkan berdiskusi dengan nyaman," ujar Pak Pandu. "Baiklah," jawab Miska. Pak Pandu kemudian meninggalkan keduanya untuk berdiskusi. Ia sangat yakin Miska akan bisa mengatasi kliennya dengan baik seperti yang sudah-sudah. "Mbak, kenapa kamu datang terlambat? Sebuah janji bukanlah sesuatu yang kamu bisa bilang oke, lalu tidak menepatinya, bukan?" sentak Risa. "Begitu tidak ada Pak Pandu." Wanita mengaku artis itu menampakkan perangai aslinya. "Aku tadi ada urusan lain, Mbak. Mohon maaf," jawab Miska. Ia melirik ke arah jam dinding di ruangan itu. Masih jam 2 kurang 15 menit. Artinya, seharusnya ia belum bisa dikatakan terlambat karena sejak awal ia sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Pandu bahwa ia akan tiba pada jam 2 siang ini. "Jadi, kamu pikir orang sepertiku ini tidak punya urusan lain? Aku adalah artis ternama. Aku bahkan tidak punya waktu untuk tidur. Tapi gara-gara kamu, aku harus duduk di sini dan menunggu seorang interior designer yang lamban seperti kamu. Buang-buang waktuku saja," omel Risa. Menurut Risa, Miska adalah satu-satunya yang pantas disalahkan karena gara-gara lama datang. Dr. Rian jadi pergi. Padahal, Miska tidak terlambat dan Dr. Rian pergi juga karena kelamaan menunggu Miska datang. "Artis ternama di dalam mimpimu, kan?" sindir Miska. Ia jadi tersulut ikut kesal karena omelan Risa. "Apa maksudmu?" ketus Risa. "Seorang yang sombong seperti dirimu pasti memulai sesuatu dengan cara yang tidak wajar, bukan? Kamu ingin menjadi aktris pemeran utama, tapi kenyataannya kamu hanya seorang figuran tak penting. Dan untuk mengubah figuran menjadi pemeran utama, seseorang harus membayar dengan tubuhnya," jawab Miska. Memang begitu rumor yang beredar. Sarah dan Niken pernah memberitahu Miska kalau pacar Dr. Rian adalah bukan wanita baik-baik. "Maksud kamu, aku adalah pelacur?" sentak Risa, tak terima dengan pernyataan Miska. "Tepat sekali. Berang disebut sebagai seorang pelacur." Risa sangat murka pun mengangkat tangannya hendak menampar Miska. Akan tetapi Miska yang lebih gesit berhasil menangkap tangan Risa sebelum menyentuh pipinya. "Simpan tanganmu ini untuk membuat uang. Jangan pakai hanya untuk menampar orang sepertiku," ucap Miska tepat di wajah Risa. "Oke, aku akan melaporkan ini pada atasanmu," tantang Risa. Begitu tangannya dilepaskan oleh Miska, Risa segera berhambur keluar ruangan. Secara kebetulan Pak Pandu berada tidak jauh dari pintu ruangan tersebut. Pria itu tengah berbicara dengan staf lainnya dan terpaksa menghentikan aktivitas karena melihat Risa yang baru beberapa menit ditinggal di ruangannya sudah terlihat di luar ruangan. "Pak Pandu," seru Risa. "Cepat sekali." "Apa?" tanya Pak Pandu terpotong. "Kenapa kamu memperkerjakan orang seperti dia?" protes Risa. Dia yang dimaksud adalah Miska. Ada apa ini?" Pak Pandu yang tidak tahu asal mula perkaranya pun bingung. "Dia menyebutku pelacur," sambar Risa. Kemudian Miska baru saja tiba di belakang Risa. "Benar, aku memang memanggil dia begitu, Pak," timpal Risa sama sekali tidak mengelak. Pak Pandu semakin bingung. Seharusnya ini adalah kali pertama mereka bertemu. Tetapi kenapa bisa terjadi pertikaian separah ini? "Lihat, kamu memperkerjakan orang seperti ini. Yang ada membuat semua klienmu kabur. Dan aku adalah orang pertama yang tidak akan mau membayar untuk orang seperti dia." Kritik Risa secara langsung membatalkan kerjasama dengan Pak Pandu. Wanita bergaya model itu lantas melenggang meninggalkan kantor Pak Pandu dengan perasaan kesal dan terhina. "Miska, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Pak Pandu setelah kepergian Risa. "Itu karena dia merendahkan aku lebih dulu, Pak," jawab Miska. "Oh." Alih-alih marah, Pak Pandu tampak tenang dan bisa saja ketika satu kliennya membatalkan kerjasama dengannya. Tapi Pak Pandu gak usah khawatir.
Aku memang membuat klienmu pergi, jadi aku akan mencarikan klien lain untukmu, janji Miska, merasa bertanggung jawab karena telah membuat Risa membatalkan kerjasama. Jangan terlalu dipikirkan, ujar Pak Pandu menenangkan Miska dengan menepuk pundak gadis itu. Terima kasih Pak, aku permisi. Miska melihat arlojinya. Ia telah pergi sejak pagi dan sudah menyusahkan Katiem untuk melindungi dirinya. Ia harus segera kembali ke rumah Tante Indah untuk berganti penampilannya menyamar sebagai Marni lagi. Ma, akting Mama sangat bagus. Itu tadi sangat meyakinkan. Dokter Yan pasti buru-buru ke sini, puji Dinda pada ibunya. Ya ampun Dinda, sampai kapan kamu mau menyuruh Mama bohongi orang-orang? Apa yang harus kita lakukan kalau Dokter Yan benar-benar ke sini? Tante Indah jadi cemas sekarang. Akting di telepon, oke lah. Tetapi ketemu secara langsung, Tante Indah jadi takut ketahuan bohong. Iya benar, aduh gawat, saut Dinda. Gadis berpipi cabai itu segera merapikan penampilannya dan menyambat tas miliknya. Ia hendak kabur sebelum Dokter Yan tiba. Bagaimanapun juga menipu seorang dokter mengenai kesehatan itu tidak mudah. Din, kamu mau kemana? Tanya Tante Indah. Menghindari Dokter Yan, aku takut gak bisa nahan tertawa. Pas Dokter Yan datang memeriksaku. Kalau sampai aku dinyatakan gila, gak mau. Aku gak gila mah, heboh Dinda membayangkan betapa sulitnya berakting di hadapan Dokter Yan. Dinda tanpa bak bibu segera berlari menuju pintu belakang untuk kabur. Dinda, Din! Tak lama kemudian terdengar Mbok Jumi mempersilahkan Dokter Yan masuk ke rumah untuk menemui Tante Indah. Dokter, Tante, bagaimana kondisi Dinda? Boleh aku masuk melihatnya? Tanya Dokter Yan. Tunggu. Tante Indah menahan Dokter Yan agar tetap di ruang tamu. Kalau lebih lama, takutnya semakin parah, Tan. Ujar Dokter Yan. Dia sudah lebih baik dan barusan berangkat kerja. Jawab Tante Indah. Hah? Secepat itu? Bukannya tadi dia ada kejang? Dokter Yan terheran-heran. Iya, begitulah. Jawab Tante Indah dengan perasaan sangat tidak enak karena menipu orang baik seperti Dokter Yan. Sekarang dia sudah normal dan berangkat kerja, tanya Dokter Yan lagi. Iya, Tante Indah jadi tidak tenang. Ia terus memikirkan alasan paling masuk akal yang dapat ia sampaikan kepada Dokter Yan. Dok, aku rasa dia kerasukan setan, celetuk Tante Indah, dan Dokter Yan hanya tersenyum mendengar itu. Kalau begitu Tante, tolong sempatkan waktu untuk membawa Dinda ke rumah sakit agar memeriksakan diri, pesan Dokter Yan. Terima kasih dok. Telepon aku jika diperlukan, pinta Dokter Yan masih dengan keramahannya. Terima kasih banyak dokter. Maaf mengganggumu, sesal Tante Indah. Tidak apa-apa, permisi. Dokter Yan meninggalkan rumah Tante Indah, rumah yang hanya bersebelahan dengan rumahnya. Namun, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba sekelebat ia seperti melihat sosok Marni keluar dari pagar samping rumah Tante Indah. Lalu berlari ke gang lain dan tidak terlihat lagi. Marni, itu tadi Marni bukan? Gumam Dokter Yan. Di dunia ini memangnya ada orang selain Marni yang tidak malu berpenampilan deso dan katrok seperti itu. Dokter Yan tampak yakin jika itu adalah Marni yang sedang membolos kerja. Bu, sapa Dokter Yan pada ibunya saat sudah sampai di rumah. Rian, kamu tumben pulang cepat. Kamu sudah makan belum? Ibu akan buatkan sesuatu untukmu, sambut Nyonya Sinta pada putra kesayangannya. Gak usah bu, biar Marni aja, jawab Dokter Yan. Marni sakit perut sejak pagi. Dia sedang beristirahat di kamarnya. Apapun yang kamu inginkan, bilang aja. Nanti ibu buatkan, ujar Nyonya Sinta menceritakan bahwa tukang masak mereka sedang sakit. Sakit perut sejak tadi? Tanya Dokter Yan berheran. Iya, tapi ini sudah hampir sore. Apa dia masih belum sembuh? Tanya Dokter Yan. Dokter Yan merasa ada yang tidak beres dengan pembantu barunya itu. Pertama, ia baru saja melihat sosok mirip Marni keluar dari rumah Tante Indah. Kedua, begitu sampai di rumah, ibunya mengatakan bahwa Marni sakit perut sejak pagi. Yam, seru Nyonya Sinta memanggil pembantunya yang satunya. Iya Nyonya. Apa Marni sudah baikan? Tanya Nyonya Sinta. Pertanyaan yang langsung membuat Katiem gemetar ketakutan. Sepertinya belum Nyonya, jawab Katiem. Dokter Yan mengamati riak wajah Katiem yang tampak ragu dan takut.
Hal itu memicu kecurigaan sang dokter bahwa kecurigaannya semakin nyata. Wanita tadi memang Marni yang sedang bolos kerja. "Dokter, Anda mau kemana?" sergah Katiem saat Dokter Yan bergegas menuju kamar pembantu. "Membawa Marni ke rumah sakit," jawab Dokter Yan. "Benar juga, kita tanya apa dia juga punya BPJS, Rian?" ucap Nyonya Sinta. Ketiganya dalam sekejap sampai di depan kamar pembantu. Akan tetapi, saat Dokter Yan hendak membuka pintu tersebut dalam keadaan terkunci. "Kenapa terkunci?" tanya Dokter Yan. "Dokter, Katiem tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Berikan kuncinya," perintah Dokter Yan. Dok, kamu nggak membiarkan ibuku masuk karena kamu tahu kalau Marni nggak ada di dalam kamar kan? Marni bolos kerja kan?" cerca Dokter Yan. Bukan begitu, Dok," salah Katiem. "Kalau begitu, berikan kuncinya cepat," desak Dokter Yan. Katiem tidak bisa melindungi Marni lagi. Ia terpaksa memberikan kunci kamar pembantunya kepada Dokter Yan. Begitu pintu itu dibuka dan terdapat 2 tempat tidur di sana. Salah satu tempat tidur terdapat sosok yang terselimuti rapat dan Nyonya Sinta mengira itu adalah Marni yang sedang meringkuk. "Lihatlah, Rian, dia sedang tidur. Ayo kita pergi," ajak Dokter Yan agar tidak mengganggu Marni yang sedang istirahat. "Bagaimana ibu bisa yakin kalau yang di bawah selimut itu adalah Marni?" tukas Dokter Yan. "Kalau bukan Marni, lalu siapa?" Nyonya Sinta balik bertanya. "Guling. Pasti ini guling yang diselimuti," terka Dokter Yan. "Kenapa kamu berpikir seperti itu, Rian?" "Karena aku barusan melihat Marni berjalan dan keluar dari rumah Tante Indah," jawab Dokter Yan. "Masa sih?" Demi membuktikan perkataan dan kecurigaannya, terutama kepada ibunya, Dokter Yan secara mengejutkan menarik selimut yang membungkus rapat sosok di atas tempat tidur tersebut. "Marni?" kejut Dokter Yan. Alih-alih hendak mengejutkan semua orang, tetapi ia malah terkejut ketika melihat sosok yang ia kira guling ternyata adalah Marni sungguhan. "Mas Dokter, apa yang bisa saya bantu?" tanya Marni dengan suara dibuat lemah khas orang sekarat. "Ibuku bilang kamu sakit perut sejak pagi," jawab Dokter Yan. "Iya benar, tapi sekarang saya sudah lebih mendingan, Mas Dokter," jawab Marni. "Tapi kamu masih terlihat mengkhawatirkan. Aku akan membawamu ke rumah sakit," ujar Dokter Yan yang langsung membuat Marni terperanjat auto sehat. "Rumah sakit? Kenapa?" tanya Dokter Yan. "Dah usah, Mak Dokter. Saya sudah mendingan, sumpah," tolak Marni. "Mana mungkin sudah mendingan. Ayo kita ke rumah sakit," kekeh Dokter Yan. Dokter Yan sengaja menakuti Marni dengan menggertak akan dibawa ke rumah sakit. Ia tahu bahwa pembantunya itu tidak benar-benar sakit dan hanya bohongan agar bisa lolos kerja. Dokter Yan tiba-tiba mengangkat tubuh Marni dari tempat tidur, membopongnya menuju mobil. Mas Dokter, turunkan saya!" seru Marni sembari memberontak agar tubuhnya diturunkan dari bopongan sang dokter. "Akan kuturunkan di rumah sakit," jawab Dokter Yan. "Dak, saya tidak mau ke rumah sakit. Saya mau ke WC. Aduh, mau keluar. Cepat turunkan saya," ujar Marni beralasan pura-pura mulas. "Bukankah barusan kamu bilang sudah mendingan? Kenapa masih ingin ke WC?" Dokter Yan membalikan kata-kata Marni. Itu pokoknya saya sudah tidak perlu ke rumah sakit," bantah Marni. Dokter Yan pun akhirnya menurunkan Marni. Ia juga tidak perlu harus mengerjai si culun itu sampai membuatnya ketakutan seperti sekarang ini. "Kenapa kalian belum berangkat ke rumah sakit?" tanya Nyonya Sinta yang muncul bersama Katiem. "Nyonya, saya beneran sudah tidak apa-apa," jawab Marni, "tapi..." "Bu, biarkan saja. Anak ini semakin lama semakin nakal," potong Dokter Yan. Dokter Yan lantas mengajak ibunya kembali masuk ke dalam rumah meninggalkan Marni dan Katiem di halaman. "Marni, kayaknya Dokter Yan tahu kalau kamu pura-pura sakit," cetus Katiem. "Biarin aja. Apa tadi dia bilang? Makin lama makin nakal," Marni terkekeh. Dua pembantu itu pun tertawa terbahak-bahak mengingat celetukan sang dokter yang memberikan julukan nakal pada Marni si culun yang deso itu. Marni," kejut Katiem. "Ada apa? Kok mukamu jadi hitam putih begini?" Tunjuk Katiem pada salah satu pipi Marni yang terlihat lebih putih dari kulit lainnya. "Hah? Masa sih?"
Marni langsung berlari menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, ia bercermin, dan benar saja, salah satu pipinya kembali ke setelan pabrik dengan warna putih merona. Ya ampun, aku dalam masalah, gumam Marni. Marni buru-buru menambal pipinya yang putih itu dengan foundation dan bedak berwarna gelap agar balance dengan kulit yang lain. Tunggu, baju-baju dokter Yan gawat. Aku harus segera mencucinya, gumam Marni. Terhapusnya riasan, gelap Marni disadarinya karena tadi dia sempat dipopong oleh dokter Yan. Salah satu pipinya menempel pada baju dokter Yan, sehingga riasan juga menempel pada kemeja putih sang dokter. Hal ini juga disadari oleh Nyonya Sinta yang heran melihat bagaimana kemeja putranya jadi begitu kotor. Rian, kenapa kamu tidak jadi bawa Marni ke rumah sakit? Dan kenapa kamu bilang dia nakal? Tanya dokter Sinta. Bukan apa-apa, Bu. Kurasa dia itu agak kurang normal, jawab dokter Yan. Shh, jangan bilang begitu, Rian. Dia hanya tidak sempurna. Kenapa dengan bajumu? Noda apa ini? Tunjuk Nyonya Sinta pada noda di kemeja dokter Yan. Kenapa bisa sekotor ini? Sejak kapan? Dokter Yan juga baru sadar ternyata kemeja yang dikenakannya terkena noda.